Assalamualaikum, halo everyone. Kali ini kita akan membahas tentang termodinamika. Apa sih itu termodinamika? Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang energi, bentuk, dan transformasi serta interaksi energi tersebut. Di termodinamika ada urgensi termodinamika. Di urgensi termodinamika ini kita akan membahas PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. PLTU merupakan generator yang seporos dengan turbin. Adalah bentuk utamanya. Selama ini kita berpikir bahwa uap yang dihasilkan dari pembangkit listrik merupakan uap alam, tetapi sebenarnya bahan bakarnya dari batu bara atau minyak bakar. Tahapan dalam PLTU atau uap ada 3 tahapan. Yang A, energi kimia. Dalam bahan bakar diubah menjadi panas dalam suhu dan tekanan tinggi. Yang B, energi panas atau uap diubah menjadi energi kinetik. C, energi mekanik menjadi energi listrik. Fluida atau uap di PLTU memiliki sistem secara tertutup dan berulang. Mengapa demikian? Karena dari setiap prosesnya selalu kembali lagi ke proses semula. Kemudian kita akan membahas bagaimana uap tersebut menjadi listrik. Ini adalah air yang berada dalam wadah. Air tersebut akan mengalir ke boiler. Boiler tersebut akan dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Pada saat suhunya tinggi, air tersebut akan menghasilkan uap. Uap tersebut akan mengalir ke generator. Itu adalah turbin. Inilah yang berputar membantu generator. Karena turbin bergerak sehingga menghasilkan sebuah putaran, putaran tersebut nantinya akan menghasilkan listrik. Listrik tersebut akan dialirkan ke tempat yang membutuhkan listrik. Uap dari generator akan mengendap sehingga terjadi tahapan pendinginan. Dari tahapan pendinginan tersebut, uap akan kembali lagi menjadi air. Dan tahapan tersebut terus berulang hingga massa volume air akan berkurang. Dalam termodinamika, kita akan mempelajari tentang energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan atau usaha. Energi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, energi yang tersimpan. Energi yang tersimpan terdiri dari A. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya biasanya ketinggian benda diukur dari permukaan tanah. dirumuskan dengan EP sama dengan
M kali G kali Z. Mengapa ketinggian benda dilambangkan dengan Z, bukan H kecil? Karena kita mempelajari tentang termodinamika. Dari rumus, kita dapat simpulkan bahwa jika posisi suatu benda terhadap titik acuannya semakin tinggi, maka energi potensial gravitasinya juga semakin besar. Contohnya PLTA yang mengubah energi potensial menjadi energi listrik. B. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Dirumuskan dengan EK sama dengan 1/2 kali M kali V pangkat kuadrat. Dari rumus, kita dapat simpulkan bahwa jika benda bergerak semakin cepat, maka energi kinetik benda semakin besar. Contohnya, mengendarai sepeda motor. C. Energi internal. Energi internal adalah energi yang dimiliki suatu materi karena aktivitas, gerakan, dan konfigurasi dari molekul-molekulnya. Gerakan molekul ini dipengaruhi oleh suhu. Energi internal diartikan sebagai energi suatu materi karena suhu yang dimilikinya. Energi internal dilambangkan dengan U besar. Energi internal spesifik dilambangkan dengan U kecil. Energi aliran. Energi aliran adalah energi yang dimiliki suatu fluida yang mengalir karena memiliki tekanan dan volume tertentu. Energi benda yang tidak mengalir. Dirumuskan dengan E sama dengan EP ditambah EK ditambah internal sama dengan M kali G kali Z ditambah setengah kali M kali V kuadrat ditambah M dikali internal U kecil. Persatuan massa E sama dengan EP ditambah EK ditambah internal U besar sama dengan G kali Z ditambah 1/2 dikali V kuadrat ditambah internal U kecil. Energi yang dimiliki oleh benda yang mengalir
persatuan massa sebesar E tambah P kali F. Persamaannya menjadi E ditambah P kali V sama dengan G kali Z ditambah setengah dikali V kuadrat ditambah internal U kecil ditambah P dikali V. Energi spesifik yang dimiliki oleh fluida dirumuskan menjadi E ditambah P dikali V sama dengan G kali Z ditambah setengah dikali V kuadrat ditambah H. Yang kedua, energi pada proses perubahan terdiri dari A. Energi panas. Energi panas adalah energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu antara sistem dan lingkungan. Ada 3, yaitu perpindahan panas konduksi, perpindahan panas konveksi, perpindahan panas radiasi. Kemudian B. Energi kerja dilambangkan dengan W besar. Adalah energi yang dihasilkan dari suatu gaya yang bergerak pada jarak tertentu. Dirumuskan dengan persamaan W besar sama dengan F kali S, sehingga turunan dari persamaannya adalah dW sama dengan F kali ds. Gaya merupakan tekanan dikali luas permukaan, sehingga dW sama dengan kali A kali ds. A kali ds adalah diferensial dari volume sistem, dan jika A dianggap konstan, maka persamaannya menjadi dW sama dengan P kali dF. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem terbuka dan tertutup dari definisi masing-masing. Sistem termodinamika dapat diartikan sebagai kuantitas materi yang dipelajari menempati wilayah tertentu, di mana di dalamnya terjadi transfer energi atau massa. Sesuatu yang membatasi sistem disebut sebagai batasan sistem. Sistem dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama sistem tertutup atau control mass. Sistem yang mengalami transfer energi tetapi tidak mengalami transfer massa. Massa dalam sistem tertutup selalu tetap meskipun volume dan geometri batasan sistem berubah. Salah satu contoh dari sistem tertutup adalah sistem silinder piston yang berisi udara seperti gambar di samping. Jika piston diberi tekanan, maka udara dalam silinder akan tertekan, sehingga terjadi penurunan volume. Hal ini terjadi transfer energi berupa kerja yang menekan piston, tapi tidak terjadi transfer massa. Udara dalam silinder tetap, meskipun geometri batasan sistem dan volumenya berubah. Yang kedua, sistem terbuka atau kontrol volume. Sistem terbuka adalah sistem yang di dalamnya terjadi transfer energi dan massa. Volume dan geometri batasan sistem pada sistem terbuka selalu tetap. Contoh dari sistem terbuka misalnya adalah aliran fluida pada suatu pipa panas surya parabolic stroke seperti pada gambar di samping. Pada sistem pipa absorber terjadi transfer energi, yaitu penerimaan energi dalam bentuk panas. Radiasi yang dipantulkan dari reflektor
yang menerima radiasi dari matahari. Pada sistem ini juga terjadi transfer massa berupa aliran fluida. Aliran fluida ini juga memberi kontribusi terhadap transfer energi. Hal ini dikarenakan massa fluida yang mengalir juga mengandung energi, baik berupa entalpi atau energi internal dan aliran, energi kinetik, dan energi potensial. Volume sistem dan geometri batasan sistem pipa absorber ini tidak mengalami perubahan. Sifat termodinamika. Termodinamika adalah karakteristik yang dapat dipakai untuk mendeskripsikan keadaan suatu sistem. Terdapat dua macam sifat termodinamika, yaitu pertama sifat intensif, sifat yang tidak bergantung terhadap massa, misalnya tekanan, suhu, massa jenis, konduktivitas, dan sebagainya. Kedua, sifat ekstensif, gantung dengan massa, misalnya energi, daya, gaya, dan sebagainya. Hukum pertama termodinamika, hukum pada sistem tertutup dan hukum pada sistem terbuka. Pada prinsipnya, hukum pertama termodinamika menyatakan tentang kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke dalam bentuk energi yang lain. Jumlah total energi yang selalu kekal, atau dengan kata lain, total energi yang terlibat pada awal proses sama dengan jumlah energi pada akhir proses. Hukum pada sistem tertutup. Perubahan energi yang terjadi pada sistem tertutup sama dengan selisih antara energi yang masuk ke dalam sistem dengan energi yang dikeluarkan oleh sistem. Misalnya pada sistem silinder piston yang berisi udara seperti gambar berikut ini. Sistem udara yang semula memiliki energi awal E1 mendapat panas dari lingkaran sebesar Q. Panas tersebut menyebabkan kenaikan temperatur molekul-molekul udara di dalam piston. Kenaikan temperatur ini menyebabkan gerak molekul udara semakin cepat, yang akhirnya akan meningkatkan tekanan pada udara tersebut. Tekanan udara ini dapat menimbulkan gaya yang akan menekan piston silinder sehingga menyebabkan piston ini bergerak dari posisi awal 1 ke posisi 2. Gaya gerak piston inilah yang merupakan energi yang dikeluarkan oleh sistem berupa kerja W. Sistem udara dalam piston ini akhirnya memiliki energi sebesar E2. Berdasarkan hukum 1 termodinamika, proses ini dapat digambarkan dengan persamaan berikut. Perubahan energi sistem sama dengan energi masuk kurang energi keluar. E2 dikurangi E1 sama dengan Q kurangi W. Energi E yang terkandung di dalam sistem mencakup energi potensial, energi kinetik, dan energi internal. Maka persamaan menjadi energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2 ditambah internal U dikurangi energi potensial 1 plus energi kinetik 1 plus energi internal sama dengan Q kurangi W. Yang kedua, energi potensial 2 dikurangi energi potensial 1 plus energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1 plus energi internal dikurangi energi internal 1 sama dengan Q kurangi W. Perubahan energi potensial dan energi kinetik sistem dapat diabaikan. Hal ini dikarenakan perbedaan ketinggian pusat massa sistem dan perbedaan pada perubahan kecepatan relatif sistem tidak signifikan. Dengan demikian menjadi U2 dikurangi U1 sama dengan Q kurangi W. Persamaan menyatakan bahwa panas yang diberikan pada suatu sistem akan menyebabkan sistem melakukan kerja, dan panas tersebut juga akan menyebabkan kenaikan energi internal pada sistem. Kenaikan energi internal berupa suhu udara di dalam silinder yang meningkat dan gerak molekul-molekul udaranya yang semakin cepat dan acak.
Ilustrasi ini menggambarkan konsep panas dan kerja, bahwa tidak semua energi panas dapat diubah seluruhnya menjadi kerja, akan tetapi pasti ada loss atau kerugian energi berupa kenaikan energi internal sistem. Proses ini merupakan proses irreversible karena jika kenaikan energi internal sistem U2 dikurangi U1 dan kerja W tersebut digabungkan, tidak akan dapat menghasilkan panas yang sama sebesar Q. Suatu hal yang mustahil untuk dapat mengkonversi gabungan energi kerja W dan energi acak molekul udara sebagai akibat dan dari kenaikan energi internal untuk seluruhnya diubah menjadi panas Q. Yang selanjutnya, hukum 1 pada sistem terbuka. Perubahan energi pada sistem terbuka merupakan selisih antara energi yang masuk pada sistem dan energi yang keluar dari sistem. Energi yang masuk dan keluar dari sistem tersebut meliputi transition energi, yaitu panas dan kerja, dan strongest energi yang merupakan energi yang dimiliki oleh massa yang mengalir masuk dan keluar sistem tersebut, yaitu energi potensial, energi kinetik, dan energi entalpi yang merupakan gabungan antara energi internal dan aliran. Pada semua analisis proses termodinamika termasuk pada sistem terbuka. Selain konsep kekekalan energi, konsep kekekalan massa juga harus tetap dipegang. Konsep kekekalan massa pada sistem terbuka menyatakan bahwa perubahan massa yang terjadi pada sistem terbuka merupakan selisih antara massa yang mengalir masuk ke dalam sistem dan massa yang keluar dari sistem. Gambar di bawah ini mengilustrasikan tentang konsep hukum termodinamika 1 pada sistem terbuka. Di dalam melakukan analisis termodinamika pada sistem terbuka, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah menentukan batasan sistem yang akan dianalisis. Garis putus-putus pada gambar di atas menunjukkan barisan sistem terbuka. Berdasarkan hukum 1 termodinamika, maka inersia energi pada sistem terbuka dinyatakan dengan dE per dt sama dengan laju energi yang masuk dikurangi laju energi yang keluar, di mana dE per dt dibagi laju perubahan energi atau akumulasi energi pada sistem atau watt. Energi yang masuk adalah energi berupa panas sebesar Q. Kecepatan aliran energi panas yang masuk per satuan waktu dapat dinyatakan dengan Q. Selanjutnya, energi yang dibawa oleh massa yang masuk dengan kecepatan aliran massa M1 yang meliputi energi potensial, kinetik, dan entalpi. Laju aliran energi yang dibawa oleh massa atau M1 adalah sebesar M1 dikali dalam kurung G dikali Z1 plus 3/2 kali P1 plus H1. Sedangkan energi yang keluar adalah energi berupa kerja sebesar Q, kecepatan aliran energi panas yang masuk persatuan waktu yang dinyatakan dengan W. Energi yang dibawa oleh massa yang keluar dengan kecepatan aliran massa yang meliputi energi potensial, kinetik, dan entalpi. Laju aliran energi yang dibawa oleh massa sebesar M2 dikali dalam kurung G kali Z2 plus 1/2 kali P2 pangkat 2 plus H2. Dengan demikian, persamaan dapat ditulis menjadi dE per dt sama dengan Q kali plus M1 dikali dalam kurung G kali J1 tambah 1/2 kali P1 pangkat 2 plus H1. Sedangkan inersia massa dapat dinyatakan dengan dm per dt sama dengan laju massa yang masuk kurangi laju massa yang keluar, di mana dm per dt dibagi laju perubahan massa atau akumulasi pada sistem kilogram dengan laju massa yang massa sebesar laju aliran massa yang keluar sebesar M2 kuadrat. Persamaan dapat ditulis dm per dt sama dengan M1 kali kurang M2. Untuk keadaan steady state, laju aliran massa dan energi baik yang masuk
maupun yang keluar dan berubah terhadap waktu sehingga tidak ada perubahan massa dan energi dalam sistem. Dengan demikian laju akumulasi massa dan energi dalam sistem adalah nol. Hal itu berarti laju aliran massa dan energi yang masuk ke dalam sistem sama dengan laju aliran massa yang energi yang keluar dari sistem, sehingga persamaan menjadi M1 kali kurang M2 kali sama dengan 0, maka M1 kali sama dengan M2 sama dengan M, sedangkan persamaan menjadi Q kali tambah M1 kali dalam kurung G kali Z1 plus 1/2 kali Pi1 pangkat 2 plus H kurangi W kali sama tambah M2 kali G Z2 plus 1/2 kali Pi2 pangkat 2 tambah H2 sama dengan 0. Dengan mentribusi persamaan maka diperoleh di mana Q adalah panas spesifik atau joule atau kilogram, W kerja spesifik joule atau kilogram. Kita akan membahas analisa termodinamika. Contoh, misalnya boiler. Mengapa mengambil contoh boiler? Karena pada materi urgensi kita mengambil tema tentang PLTU, mana terdapat boiler. Apa itu boiler? Boiler merupakan komponen penguapan fluida yang menggunakan panas dari pembakaran bahan bakar. Selain itu juga melepaskan panas dari boiler ke lingkungan. Hal ini terjadi kerugian panas. Ini merupakan bagian konstruksi boiler. Ini adalah panas api dan ini adalah air. Suhu panas api akan naik ke atas sehingga air menguap dan massanya menjadi M1, massa air. Setelah itu, air yang dipanaskan akan menguap menjadi M2, massa yang kedua. Karena ada yang melepaskan uap, maka dinamakan kilos. Ini batasan sistemnya. Kemudian kita analisa tentang energi dan massa serta adanya kerugian. Maka dirumuskan dengan Q sama dengan massa dikali H2 dikurang H1 ditambah kilos. Dari sini untuk mengurangi kerugiannya, panas dengan laju panas sebesar kilos, maka perlu diberikan isolator di sekitar konstruksi boiler. Baik, demikianlah video tentang termodinamika ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Kemudian share. Thanks for watching. Bye-bye.